pada suatu daerah di Jawa Tengah, kisaran tahun 2000. Pak Warjo, seorang penjual nasi goreng keliling, telah menjalani profesinya sejak lama. Setiap hari, ia dengan tekun mendorong gerobaknya dari rumah ke rumah, melewati kampung demi kampung. Hari-harinya dipenuhi oleh langkah kaki yang melelahkan, mengantarkan aroma nasi goreng hangat yang dulu selalu laris di kawasan itu. Namun, seperti roda kehidupan, keberuntungan tidak selalu berpihak. Di tahun-tahun yang sulit itu, sekitar tahun 2000, Pak Warjo dan keluarganya mengalami cobaan berat. Penjualan nasi gorengnya menurun drastis, dan dalam kurun waktu seminggu, dagangannya hampir tak laku sama sekali. Dari 10 porsi nasi goreng yang biasa dibawanya, seringkali hanya 1 porsi yang terjual. Sisanya, nasi dan bumbu yang telah disiapkannya dengan hati-hati, terpaksa dibuang karena tak bisa disimpan lama. Kondisi ini menambah beban batin Pak Warjo. Dan ia bukan hanya berjuang untuk berdagang, tetapi juga menghadapi tantangan besar di dalam rumahnya sendiri. Danang, putranya yang masih duduk di bangku sekolah dasar, sering sakit-sakitan. Penyakit yang tak kunjung sembuh itu membuat keluarganya semakin terpuruk. Sementara kakak perempuan Danang yang sudah lebih dewasa tak bisa berbuat banyak selain membantu seadanya. Hari-hari keluarga kecil ini terasa begitu berat. Setiap malam Pak Warjo meninggalkan rumah dengan berat hati, khawatir tak hanya soal dagangannya yang tak laku, tetapi juga kondisi putranya yang semakin hari semakin parah. Pada suatu sore, seperti biasanya, Pak Warjo memulai perjalanannya sekitar pukul 5 sore. Dengan hati yang dipenuhi doa, ia berharap agar ada pembeli, meski hanya 1 orang saja. Dalam doanya, ia tak meminta banyak. "Ya Allah, tolonglah, semoga ada yang membeli," begitu gumamnya dengan harapan kecil di hati. Ia bahkan tak berani berharap untuk dagangannya laris manis. Cukup ada yang sudi membeli sedikit saja, agar ia bisa membawa pulang uang meski tak seberapa. Saat itu, Pak Warjo menyusuri kampung yang biasanya ramai pembeli. Namun, entah mengapa dalam seminggu terakhir ini, penjualan benar-benar terpuruk. Bahkan di kampung yang biasanya ramai pembeli, nasi gorengnya tak diminati lagi. Pak Warjo bingung, tak tahu di mana letak kesalahannya. Ia pun mencoba bertanya pada tetangganya, berharap ada masukan. "Mas, ada yang salah nggak dengan rasa nasi goreng saya?" tanya Pak Warjo kepada tetangga dekatnya. "Enggak, Pak, nasi goreng Bapak enak kok, sama seperti biasanya," jawab sang tetangga. Malam itu Pak Warjo terus berjalan, menawarkan dagangannya dari satu rumah ke rumah lainnya. Setiap kali bertemu orang di depan rumah, ia menawarkan dagangan nasi goreng dan mie goreng. Namun, jawaban yang ia terima hanya penolakan. "Oh tidak, Pak, terima kasih," kata orang-orang itu. Penolakan demi penolakan terus menambah rasa putus asa di hati Pak Warjo. Di dalam dirinya, ia hampir menyerah. "Ya Allah, bagaimana ini? Tolonglah aku," gumamnya dalam hati sambil teringat akan putranya yang sedang sakit di rumah. Beban hidup terasa semakin berat dan ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Malam terus merangkak dan jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pak Warjo belum berhasil menjual 1 porsi pun. Dalam keputusasaan ia menangis sambil berjalan, namun setiap kali berhadapan dengan orang, ia buru-buru mengusap air matanya, mencoba tersenyum lagi dan terus menawarkan dagangannya. Namun, hingga larut malam, tak satu pun yang tertarik. Jalanan semakin sepi, dan Pak Warjo merasa jalurnya malam itu akan berakhir tanpa hasil. Dalam hatinya, ia berpikir untuk menyerah, mungkin sudah saatnya mencari pekerjaan lain. Tapi pikiran itu pun terasa buntu. Ia belum tahu bagaimana caranya bertahan hidup jika harus meninggalkan pekerjaan yang sudah digelutinya selama ini. Ketika berjalan di jalur yang biasa ia lewati, Pak Warjo tiba di area persawahan yang sunyi. Meski tak ada penerangan di sana, ia tak merasa takut
karena sudah terbiasa melewati jalan itu. Satu-satunya sumber cahaya yang ia miliki hanyalah lampu petromak yang redup. Di tengah perjalanan, ia melihat jembatan kecil di kejauhan, dan samar-samar tampak sosok seseorang duduk di atasnya, tampak merokok dalam keheningan malam. Awalnya Pak Warjo tak berharap banyak. Pikiran dan semangatnya sudah terlalu lelah untuk berharap. Namun ia tetap berjalan mendekati jembatan itu. Saat ia hendak melewati orang yang duduk di sana, dengan lembut ia berkata, "Permisi mas." Tak disangka, orang itu merespons dengan ramah, "Oh, silahkan pak." "Tapi tunggu sebentar pak, saya mau pesan." Kalimat itu seketika menghidupkan kembali harapan Pak Warjo yang hampir padam. Dalam hati ia merasa tak percaya. Justru di tempat yang sepi dan tak ada tanda-tanda kehidupan, seseorang akhirnya memesan dagangannya. Di kampung-kampung yang lebih ramai, tak ada seorang pun yang membeli. Setelah memarkir gerobaknya, Pak Warjo berjalan mendekati seorang pemuda itu. "Mau pesan apa mas?" tanya Pak Warjo dengan ramah, sembari mengamati pemuda itu. Pemuda itu tersenyum kecil dan tanpa ragu menjawab, "Saya pesan nasi goreng pak." Pak Warjo segera mengangguk. "Oh baik, sebentar ya," jawabnya sopan sambil bergegas kembali ke gerobaknya. Dengan cekatan tangannya mulai bekerja menyiapkan bumbu dan bahan nasi goreng dengan gerakan yang sudah dikuasainya bertahun-tahun. Saat mulai memasak, Pak Warjo kembali bertanya, "Mau pedas mas?" Pemuda itu menjawab dengan santai, "Sedang aja pak, jangan terlalu pedas." Pak Warjo mengangguk lagi, melanjutkan memasak sambil mendengar suara berdesis dari wajan panas yang mulai mengeluarkan aroma harum khas nasi goreng. Beberapa menit kemudian, nasi goreng itu pun siap, dan Pak Warjo menyajikannya dengan rapi di atas piring sederhana. "Monggo mas, silakan dimakan." Pemuda itu langsung mencicipi nasi goreng yang baru saja dibuat. Setelah suapan pertama, senyumnya makin lebar. "Wah, enak banget ini pak," ucapnya sambil tertawa ringan. "Dagangannya sudah hampir habis ya pak, kalau sudah malam?" tanyanya sambil melihat sekeliling yang memang sudah mulai sepi. Pak Warjo tersenyum kecil sambil membereskan gerobaknya. "Belum mas, sampeyan malah yang pertama beli malam ini," jawabnya dengan nada tenang. Pemuda itu tampak kaget, lalu menoleh ke arah Pak Warjo. "Masa sih pak? Padahal ini enak banget loh, kok belum ada yang beli?" tanyanya, seakan tidak percaya. Pak Warjo tersenyum tipis, matanya sedikit menerawang. "Yah begitulah mas, kadang rezeki itu memang datangnya tidak bisa ditebak. Malam ini memang sepi, dari tadi lewat kampung-kampung juga tidak ada yang beli," ujarnya sambil menghela napas panjang. Belum selesai Pak Warjo membereskan gerobaknya, tiba-tiba datang seorang lagi, seorang pemuda lain yang tampaknya seumuran dengan pemuda yang pertama tadi. "Pak, pesan satu lagi nasi goreng ya," katanya. Pak Warjo terkejut, namun senyumnya mengembang lagi. "Alhamdulillah, ada lagi yang beli," gumamnya dalam hati. Senang melihat gerobaknya kembali ramai di tempat yang biasanya sunyi. Sama seperti sebelumnya, Pak Warjo segera menyiapkan pesanan. Dia tidak bisa menahan rasa syukur dalam hati, meski terkejut melihat dua orang yang datang di tempat sepi seperti ini. "Silahkan mas," ujar Pak Warjo sambil menyajikan nasi goreng kedua. Kedua pemuda itu lalu duduk bersebelahan, menikmati makanan mereka sambil berbincang-bincang. Pak Warjo berdiri di dekat gerobaknya, memperhatikan dengan senyuman kecil. Salah satu dari mereka menawarkan, "Pak, sini duduk bareng kami." Namun, Pak Warjo dengan sopan menolak. "Terima kasih mas, saya di sini saja. Tidak enak kalau ganggu kalian yang lagi makan." Beberapa saat kemudian, datang lagi seorang pemuda ketiga. Kali ini, pemuda itu memesan mie goreng. "Pak, bikin mie goreng satu ya," katanya. Pak Warjo semakin heran, tapi rasa syukurnya semakin dalam. "Alhamdulillah,
Ada lagi yang beli, gumamnya sambil memasak pesanan ketiga. Setelah ketiga pemuda itu selesai makan, mereka membayar dengan uang yang pas. "Terima kasih Pak, nasi goreng dan mie gorengnya enak banget," ujar salah satu dari mereka. Tapi kemudian, pemuda yang terakhir datang memberikan sesuatu kepada Pak Warjo. "Pak, saya titip ini ya, bunga ini buat Bapak," katanya sambil menyodorkan bunga Kamboja. Pak Warjo menerima bunga itu dengan bingung. "Loh, ini bunga Kamboja, Mas?" tanyanya pelan. Pemuda itu tersenyum. "Iya Pak, anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Besok Bapak lewat sini lagi ya," ucapnya sebelum berlalu. Pak Warjo mengangguk, lalu menyimpan bunga Kamboja itu di atas gerobaknya. Di tempat biasa ia meletakkan kertas-kertas. "Makasih Mas," ucapnya. Ketiga pemuda itu pun mengangguk dan berlalu. Mereka bertiga duduk di jembatan, masih menikmati malam sambil merokok. Pak Warjo mulai membereskan gerobaknya. Setelah semuanya selesai, dia pamit kepada ketiga pemuda yang masih duduk di sana. "Permisi Mas, saya mau jalan lagi," katanya. Salah satu dari mereka menjawab sambil tertawa kecil, "Iya Pak, hati-hati Pak." Pak Warjo mulai berjalan, meninggalkan tempat itu. Namun, tak jauh dari sana, baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh ke air. Suaranya terdengar 3 kali, jelas, dan membuat Pak Warjo spontan menoleh ke arah jembatan. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati bahwa ketiga pemuda itu sudah tidak ada di sana. Jembatan yang tadi ditempati mereka, yang masih disinari cahaya lampu petromak, kini kosong melompong. "Loh, kok mereka nggak ada? Perasaan tadi masih di situ," gumam Pak Warjo dengan hati mulai berdegup kencang. Bulu kuduk Pak Warjo meremang. Pikiran aneh mulai menghampiri. Ini yang tadi beli, manusia atau bukan? Dengan perasaan takut, dia mempercepat langkahnya, meninggalkan jembatan itu secepat mungkin. Ketika sudah agak jauh, dia tiba-tiba ingat tentang uang yang dibayarkan tadi. Jangan-jangan mereka bayar pakai daun. Pikirnya, teringat kisah-kisah serupa yang pernah ia dengar dari pedagang lain. Sesampainya di perbatasan kampung, Pak Warjo berhenti sejenak dan membuka laci tempat menyimpan uang. Tangannya gemetar saat merogoh uang di dalamnya. Namun lega rasanya ketika melihat uang di dalam laci itu masih berbentuk uang asli. "Alhamdulillah, ternyata uangnya masih uang beneran," desahnya. Bersyukur bahwa ketakutannya tidak menjadi kenyataan. Waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Pak Warjo mendongak melihat langit malam yang semakin pekat. Malam sudah larut. Apa masih ada orang yang mau beli? Pikirnya sambil mendorong gerobak memasuki kampung berikutnya. Meski begitu, di hatinya masih terselip rasa syukur. Karena setidaknya malam ini ada 3 orang yang telah membeli dagangannya. Pak Warjo mendorong gerobak nasi gorengnya dengan langkah perlahan menuju kampung berikutnya. Jalan setapak yang gelap hanya diterangi oleh lampu petromak kecil yang menggantung di sisi gerobak. Hatinya dipenuhi doa dan harapan, berharap malam itu dagangannya laku setelah beberapa hari terakhir mengalami penurunan penjualan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar seseorang memanggil, "Pak, beli nasi goreng 1. Suara itu menggetarkan hati Pak Warjo, seperti sebuah jawaban atas doa-doanya. Dengan sigap, ia menghentikan langkahnya dan mulai menyiapkan pesanan. Tangannya terampil meracik bumbu dan menggoreng nasi di atas wajan panas. Alhamdulillah, batinnya. Sementara itu ia berpikir, apakah doaku benar-benar dikabulkan atau ini hanya kebetulan? Pak Warjo sedikit bingung, tetapi bersyukur karena di tengah malam begini masih ada orang yang membeli dagangannya. Setelah nasi goreng itu selesai dimasak, ia menyerahkannya kepada pembeli dengan senyum lega. Tak lama setelahnya, di depan sebuah rumah, seorang ibu-ibu memanggil lagi. "Pak, saya juga mau pesan. Boleh buatkan mie rebus, masih ada kan Pak?" Pak Warjo tersenyum dan menjawab, "Masih ada Bu." Tanpa pikir panjang, ia kembali bekerja,
menyiapkan mie rebus pesanan si ibu. Malam itu, jalan yang awalnya sepi mendadak ramai dengan orang-orang yang membeli dagangannya. Setiap langkahnya seolah membawa rezeki yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di benaknya, sempat terlintas bahwa ia mungkin harus membawa pulang dagangan yang tidak habis, namun kenyataan malam itu menepis semua kekhawatirannya. Seluruh dagangannya ludes terjual. Bahkan, beberapa warga memesan untuk acara pengajian yang akan digelar 2 hari lagi. Perasaan Pak Warjo campur aduk antara senang dan bingung. Apa ini benar rezekiku yang terbuka lebar? Apakah doaku terkabul? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di pikirannya sepanjang perjalanan pulang. Langkahnya terasa ringan meski pikirannya dipenuhi rasa heran. Malam ini, ia merasa mencari uang begitu mudah, seolah segala kesulitan yang biasa ia hadapi menghilang begitu saja. Sekitar pukul 1 dini hari, Pak Warjo sampai di rumah. Istrinya terbangun dari tidurnya saat mendengar suara pintu terbuka. Namun wajah istrinya tampak biasa saja, tanpa ekspresi berlebihan. Selama beberapa hari terakhir, Pak Warjo memang sering pulang dengan dagangan yang masih tersisa. Jadi istrinya tidak berharap banyak. Bagi istrinya, yang penting Pak Warjo pulang dengan selamat itu sudah cukup. Namun malam itu berbeda. Ketika istrinya melirik gerobak yang kosong, ia tampak kaget. "Sebentar Pak, kok dagangannya nggak ada?" tanyanya. Pak Warjo tersenyum penuh rasa syukur dan menjawab, "Alhamdulillah Bu, habis semua terjual." Mendengar hal itu, istrinya langsung tersenyum bahagia. "Alhamdulillah Pak," ucapnya dengan senang hati. Malam itu, suasana rumah mereka mendadak cerah. Kebahagiaan yang sederhana namun begitu berarti. Setelah duduk sejenak, Pak Warjo mulai bercerita kepada istrinya. "Bu, ada sesuatu yang tidak biasa malam ini. Sampai jam 11 malam, tidak ada satu orang pun yang membeli. Dagangan Bapak masih utuh, tidak ada yang tertarik beli." Istrinya mengangguk, penasaran. "Lalu, kok bisa habis sekarang Pak?" tanyanya lagi. Pak Warjo melanjutkan ceritanya dengan nada sedikit bingung. Pas Bapak lewat di jembatan kecil dekat sawah itu, ada 3 orang pemuda yang beli nasi goreng. Anehnya Bu, pas mereka sudah selesai makan, dan Bapak berjalan meninggalkan jembatan itu, terdengar suara seperti ada yang jatuh ke air. 3 kali berturut-turut. Tapi pas Bapak nengok, pemuda-pemuda itu sudah nggak ada, hilang begitu saja. Istrinya mendengarkan dengan wajah serius, lalu berkata, "Jangan-jangan, itu bukan orang beneran Pak. Mungkin itu setan." Pak Warjo mengangguk pelan, "Bapak juga mikirnya begitu Bu." Jadi Bapak langsung mempercepat langkah menuju kampung terakhir, berharap ada yang beli lagi. Dan benar saja, alhamdulillah, dagangan Bapak laris manis di situ. Dalam waktu setengah jam, habis terjual semua. Istrinya menghela napas lega, "Alhamdulillah ya Pak, itu namanya rezeki." Malam itu sebelum tidur, Pak Warjo sempat memeriksa uang hasil penjualannya. Ia khawatir kalau uang itu berubah menjadi daun atau benda lain seperti cerita-cerita aneh yang pernah ia dengar. Namun, setelah dicek uangnya utuh, normal, dan bahkan ada kelebihan dari beberapa pembeli yang tidak meminta kembalian. Keuntungannya malam itu benar-benar berlipat ganda. Esok harinya, Pak Warjo kembali berangkat berdagang dengan semangat baru. Sebelum pergi, ia berdoa dengan harapan yang sama. "Ya Allah, semoga hari ini aku diberi rezeki seperti kemarin, dimudahkan seperti kemarin." Dan benar saja, sore itu sekitar jam 5, ia keluar rumah dengan keyakinan kuat. Targetnya adalah berhenti di musola untuk sholat maghrib sebelum melanjutkan berdagang. Selepas maghrib, beberapa orang kembali membeli dagangannya. Bahkan, sebelum ia mencapai daerah di mana ia bertemu dengan 3 pemuda aneh malam sebelumnya, dagangannya hampir habis. Hanya tersisa sekitar 3 porsi saja.
Di tengah perjalanan, Pak Warjo teringat janjinya kepada 3 pemuda di jembatan itu yang meminta Pak Warjo untuk lewat jembatan itu lagi. Aku tidak bisa mengecewakan mereka, pikirnya. Oleh karena itu Pak Warjo memutuskan untuk menyisakan 3 porsi terakhir itu. Ia pun mematikan lampu petromak agar orang-orang tahu bahwa dagangannya sudah habis, lalu melanjutkan perjalanan dengan tujuan untuk menepati janjinya. Akhirnya, seperti yang sudah diduga oleh Pak Warjo, firasatnya ternyata benar. Malam itu, suasana masih belum terlalu larut. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 8:30 malam. Pak Warjo dengan langkah yang mantap menuju lokasi jembatan itu. Sesampainya di sana, sudah ada 3 orang pemuda yang menunggunya dengan raut wajah yang ia kenal. Salah satu dari mereka, tanpa basa-basi, memesan nasi goreng seperti yang mereka lakukan kemarin. "Pak, nasi goreng seperti yang kemarin ya?" ucap salah seorang pemuda. Tak hanya itu, beberapa di antara mereka juga memesan mie goreng dan makanan lainnya. Pak Warjo dengan cekatan mulai memasak dan menyajikan pesanan mereka. Sambil memasak, Pak Warjo tak henti-hentinya teringat kejadian kemarin. Pikirannya kembali melayang ke peristiwa ketika 3 pemuda yang sama terlihat masuk ke sungai. Sebuah kejadian yang hingga kini masih membuatnya bertanya-tanya. Apakah mereka manusia atau mungkin... bukan, gumamnya dalam hati. Namun ia menahan diri untuk tidak bertanya langsung kepada mereka. Rasanya tidak sopan, apalagi jika ternyata mereka hanya pemuda biasa. Sepanjang mereka makan, Pak Warjo hanya bisa memperhatikan dengan seksama. Kalau mereka bukan manusia, pasti tidak menapak tanah. Tapi ini jelas-jelas mereka berpijak kok, pikir Pak Warjo sambil terus bekerja. Setelah makan, para pemuda itu membayar seperti biasa. Uang yang diberikan pun terlihat nyata dan bukan sesuatu yang aneh. Salah satu pemuda kemudian memberikan sesuatu lagi kepada Pak Warjo. "Pak, seperti kemarin, ini saya kasih bunga lagi ya," ucapnya sambil menyerahkan setangkai bunga Kamboja. Pak Warjo teringat bahwa kemarin ia juga diberi bunga yang sama. "Kemarin juga dikasih bunga ya, Mas? Memangnya di sini ada bunga Kamboja?" tanya Pak Warjo dengan rasa penasaran yang semakin besar. "Tidak, Pak. Di sini memang nggak ada, tapi di ujung sungai itu ada bunga Kamboja," jawab pemuda itu dengan nada santai. Pak Warjo hanya bisa mengangguk. Ia menerima bunga itu sambil mengucapkan terima kasih. Dalam hatinya, ia merasa heran mengapa pemuda itu selalu membawa bunga Kamboja dari tempat yang begitu jauh. Setelah selesai makan dan membayar, ketiga pemuda itu pun bersiap untuk pergi. Namun, sebelum beranjak, salah seorang dari mereka bertanya dengan nada ramah. "Kok kali ini putar balik, Pak? Biasanya kan Bapak ke arah sana?" Pak Warjo pun menjawab, "Iya, Mas. Kebetulan nasi saya sudah habis di jalan tadi. Saya memang sengaja menyisakan 3 porsi untuk kalian, karena saya janji akan kembali ke sini." Mendengar itu, salah seorang pemuda tersenyum dan berkata, "Wah, Bapak memang orang baik. Semoga rezeki Bapak selalu lancar." Pak Warjo hanya tersenyum sambil mengangguk, meresapi kata-kata yang diucapkan pemuda itu. Sesampainya di rumah, Pak Warjo menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Dengan raut wajah yang cerah, ia berkata, "Bu, besok kita masak nasinya lebih banyak ya. Alhamdulillah, dagangan kita sedang laris, mungkin sekitar 1,5 kilo nasi, lebih dari biasanya." Istrinya yang mendengarkan dengan penuh perhatian mengangguk setuju. Namun, sebelum berangkat berdagang esok harinya, pikiran Pak Warjo kembali tertuju pada bunga Kamboja yang beberapa kali diberikan oleh para pemuda itu. Apa mungkin bunga ini ada hubungannya dengan rezekiku yang semakin lancar? Pikirnya sejenak. Namun, segera ia menepis pikiran itu. Jangan sampai aku terjebak dalam keyakinan seperti itu. Rezeki datangnya dari Tuhan, bukan dari bunga atau benda apapun.
Mungkin ini hanya kebetulan semata, pikirnya sambil menenangkan diri. Bunga Kamboja itu pun tetap ia letakkan di tempat biasa, tanpa perlakuan khusus. Sore itu, seperti biasa, sebelum berdagang, Pak Warjo singgah di musola untuk melaksanakan sholat maghrib. Usai beribadah, ia melanjutkan perjalanan ke tempat biasa ia mangkal. Dan benar saja, hari itu dagangannya kembali ramai pembeli. Dalam waktu sekitar 1 jam, sebagian besar dagangannya sudah habis terjual. Sambil terus melayani pelanggan, pikirannya kembali melayang pada ketiga pemuda yang pernah ditemuinya. Mereka kembali datang dan memesan makanan seperti biasa. Salah seorang dari mereka, setelah selesai makan, kembali menyerahkan bunga Kamboja kepada Pak Warjo. "Ini untuk Bapak lagi," ucapnya singkat. Kali ini, Pak Warjo mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Meskipun dalam hatinya, ia masih enggan percaya bahwa bunga tersebut membawa keberuntungan, tetap saja perasaan was-was mulai merayapi pikirannya. Apakah ini hanya kebetulan, atau memang ada sesuatu di balik bunga ini? Batinnya terus bertanya-tanya. Namun, ia bertekad untuk tetap pada keyakinannya. Bunga ini, jikapun memiliki khasiat, hanyalah perantara. Rezeki tetap datang dari Tuhan. Tekadnya bulat. Setelah semua pesanan selesai, salah seorang pemuda bertanya lagi. "Pak, Bapak mau lurus atau putar balik?" Pak Warjo menjawab, "Saya akan lurus. Mungkin masih ada orang yang mau beli di sana." Pemuda itu tersenyum dan mengucapkan selamat jalan. "Hati-hati di jalan, Pak. Semoga rezeki Bapak selalu bagus." Pak Warjo mengangguk sambil melanjutkan perjalanan dan benar saja, tak lama kemudian seluruh dagangannya habis terjual. Dengan perasaan syukur, ia pulang lebih awal, sekitar jam 9 malam, dan melewati jembatan yang sama. Namun kali ini, ketiga pemuda itu sudah tidak terlihat lagi. Pak Warjo akhirnya pulang ke rumahnya setelah semalaman berjualan. Sesampainya di rumah, ia merasa perlu berbicara dengan istrinya tentang kejadian-kejadian yang dialaminya selama 3 hari terakhir. Pak Warjo menghela napas panjang sebelum memulai ceritanya. "Alhamdulillah, Bu. Ini sudah hari ketiga, ya. Dagangan Bapak kok terasa begitu lancar, mudah sekali terjual, bahkan seperti sudah ada yang mengatur semuanya. Tapi, ada satu hal yang mengganjal di pikiran Bapak," katanya sambil menatap istrinya. Istrinya yang mendengar hal itu menanggapi dengan senyuman penuh pengertian. "Nggak usah mikir yang berat-berat, Pak. Dinikmati saja rezeki yang ada. Yang penting Bapak tetap bersyukur." Namun Pak Warjo tetap merasa perlu menceritakan sesuatu yang mengganggunya. Ia pun melanjutkan, "Kemarin, waktu Bapak ketemu 3 pemuda di persawahan, waktu jualan nasi goreng. Ada yang aneh sebenarnya. Setelah selesai makan dan membayar, mereka kasih sesuatu ke Bapak." Istrinya terlihat penasaran dan bertanya, "Apa itu, Pak?" Pak Warjo kemudian menjelaskan dengan suara yang sedikit gemetar, "Mereka kasih bunga, Bu, bunga Kamboja." Mendengar hal itu, istrinya terkejut namun mencoba tetap tenang. "Bunga Kamboja? Bunga Kambojanya mana sekarang, Pak?" Pak Warjo menjawab, "Masih ada di gerobak, Bu. Bapak simpan di sana." Istrinya meminta untuk melihatnya, dan Pak Warjo pun mengambil bunga itu dari gerobak. "Ini, Bu, bunga Kambojanya," kata Pak Warjo sambil menyerahkan bunga tersebut. Istrinya memperhatikan bunga itu dengan seksama. "Ini bunga Kamboja asli, Pak. Baunya pun wangi, khas bunga Kamboja yang biasa kita lihat di pemakaman. Tapi tidak ada yang aneh. Ini bunga biasa," katanya sambil tersenyum tipis. "Simpan saja bunga ini, Pak. Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting Bapak fokus pada dagangan dan tetap berdoa. Jangan sampai terpancing pikiran yang negatif," ucap istrinya mencoba menenangkan hati Pak Warjo. Mendengar nasihat istrinya, Pak Warjo merasa sedikit lega dan berkata, "Ya, Bu, Bapak juga selalu berusaha tetap berdoa
dan meyakini bahwa semua rezeki itu datang dari Allah. Hari-hari pun berlalu, dan Pak Warjo tetap berdagang seperti biasanya. Namun hatinya terus terngiang-ngiang dengan pemberian bunga Kamboja tersebut. Di sisi lain, anak mereka, Danang, yang sudah lama sakit-sakitan, kondisinya tidak banyak berubah. Sakitnya datang dan pergi, seolah tak kunjung sembuh. Pak Warjo mencoba berbagai cara pengobatan, tetapi hasilnya tetap sama. Penyakit Danang hanya kambuh dan sembuh sementara, seperti lingkaran tak berujung. Pada hari-hari berikutnya ketika Pak Warjo melewati rute yang sama, ia kembali bertemu dengan 3 pemuda di persawahan. Kini mereka mulai akrab bercanda dan berbicara lebih banyak. Pada suatu saat Pak Warjo bercerita tentang kondisi anaknya Danang yang masih terus sakit. Salah satu pemuda kemudian bertanya, "Bapak masih simpan bunga Kamboja yang kami kasih kemarin?" Pak Warjo mengangguk, "Iya mas, masih saya simpan di gerobak. Sekarang bunganya malah sudah banyak dan ada beberapa yang mulai kering." Mendengar itu, salah seorang pemuda memberikan saran, "Coba bunga yang sudah kering itu dijemur lagi sampai benar-benar kering, Pak. Setelah itu, seduh dengan air hangat dan kasihkan ke anak Bapak. Minumkan pelan-pelan dan jangan lupa berdoa, Pak. Barangkali bisa jadi obat untuk menyembuhkan penyakitnya." Mendengar saran itu, hati Pak Warjo bergejolak antara harapan dan keraguan. Apa benar bunga Kamboja bisa menjadi obat? Pikirnya. Namun, ia merasa tak ada salahnya untuk mencoba. Terlebih lagi pemuda-pemuda itu sepertinya tulus ingin membantu. Pak Warjo pulang dengan membawa harapan baru. Dagangannya habis, seperti biasanya, dan ia menolak banyak pelanggan karena stok nasi gorengnya sudah habis. Sesampainya di rumah, ia langsung membangunkan istrinya yang sedang tertidur lelap. "Bangun, Bu, ada yang ingin Bapak bicarakan," katanya dengan suara yang sedikit tergesa. Istrinya terbangun dan menatap suaminya dengan mata setengah terbuka. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan nada yang masih mengantuk. Pak Warjo pun menceritakan pertemuannya dengan ketiga pemuda tadi. Mereka bilang, bunga Kamboja yang Bapak simpan bisa jadi obat untuk Danang. Bunga itu dijemur sampai kering, lalu diseduh dengan air panas. Setelah airnya agak dingin, diminumkan ke Danang. "Siapa tahu ini bisa membantu kesembuhan anak kita," jelasnya dengan penuh harapan. Istrinya mendengarkan dengan seksama, lalu menanggapi dengan tenang. "Kalau begitu, coba saja, Pak. Tidak ada salahnya, ini hanya bunga dan mungkin saja bisa membawa kebaikan." Pak Warjo merasa lega mendengar persetujuan istrinya. Dalam hatinya ia bertekad untuk mencoba saran tersebut demi kesembuhan anaknya. Pak Warjo akhirnya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat sejenak. Hari itu kebetulan ia libur, dan istrinya memutuskan untuk menjemur bunga Kamboja yang diberikan oleh 3 sosok pemuda itu. Bunga-bunga itu telah sedikit mengering dan daun-daunnya telah berubah warna menjadi kecoklatan. Di bawah sinar matahari yang hangat, bunga-bunga tersebut dihamparkan dengan rapi, menunggu saat mereka benar-benar kering agar bisa diproses lebih lanjut. Setelah beberapa jam di bawah terik matahari, bunga-bunga Kamboja itu akhirnya siap digunakan. Dengan penuh kehati-hatian, istri Pak Warjo memasukkan bunga-bunga kering tersebut ke dalam wadah dan menyeduhnya dengan air panas. Warna air perlahan berubah dari bening menjadi sedikit kekuningan, lalu semakin pekat menjadi kecoklatan. Aroma bunga Kamboja yang samar-samar menyebar memenuhi ruangan. Tanpa menunggu lebih lama, air seduhan itu dituangkan ke dalam gelas dan diberikan kepada Danang, putra mereka yang sedang dalam kondisi kurang sehat. Awalnya, Danang tampak ragu, namun setelah mencicipi, matanya berbinar. "Rasanya manis, Bu," katanya dengan senyum kecil. "Ini rasanya seperti teh." Ibunya hanya tersenyum, sedikit terkejut namun juga merasa lega, karena air tersebut tidak diberi gula sama sekali.
Padahal ini nggak dikasih gula loh, gumamnya dalam hati. Tetapi keajaiban bunga Kamboja itu sudah mulai terasa, dan Danang tampak menikmatinya. Setiap hari selama sekitar 1 minggu, mereka berdua, Pak Warjo dan istrinya, berusaha memastikan bahwa Danang meminum seduhan itu sambil selalu diiringi doa dan harapan besar. Pak Warjo, meskipun merasa cemas, tidak pernah lupa berpesan kepada Danang, "Jangan lupa baca bismillah ya." Dan Danang pun menurut dengan patuh. Seminggu berlalu dan keajaiban benar-benar terjadi. Kondisi Danang mulai berubah drastis. Anak yang sebelumnya tampak lemah, kurus dan nyaris tak berdaya, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang lebih sehat. Selera makannya meningkat, tubuhnya pun menjadi lebih segar, dan bahkan pipinya mulai tampak lebih berisi. Perlahan namun pasti, Danang pulih, dan keceriaan yang telah lama hilang dari wajahnya mulai kembali. Bagi Pak Warjo dan istrinya, ini adalah mukjizat yang tak ternilai harganya. Mereka merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesehatan yang kembali diberikan kepada putra mereka. Sementara itu, ada hal lain yang tak kalah menarik terjadi pada kehidupan Pak Warjo. Selama 3 bulan terakhir, dia selalu bertemu dengan sosok-sosok aneh saat berjualan nasi goreng. Sosok-sosok yang selalu muncul entah dari mana dan meninggalkan jejak misteri dalam hidupnya. Namun setelah kejadian ini, satu persatu dari mereka mulai menghilang. Awalnya, 2 dari mereka tak lagi muncul. Lalu, hanya satu sosok yang masih setia hadir. Hingga akhirnya, sosok terakhir yang memberi bunga Kamboja juga menghilang tanpa jejak. Semuanya seperti lenyap di telan malam, seolah-olah tugas mereka telah selesai. Dengan hilangnya sosok-sosok aneh tersebut, kehidupan Pak Warjo pun berangsur normal kembali. Tidak ada lagi keanehan atau pertemuan yang membuat bulu kuduknya meremang. Dagangannya pun kembali seperti semula, kadang laris, kadang sepi, seperti pedagang pada umumnya. Namun, bagi Pak Warjo dan keluarga,